Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana cara kerjanya ya? Ya, silakan disimak dulu ya. Di channel Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan pelajari mengenai jaringan komputer. Menurut Lee Bradley dalam bukunya yang berjudul Computer Network and Open Source Approach, jaringan komputer adalah sebuah platform untuk saling berbagi data, dapat mengakses data dari komputer yang melalui komputer yang digunakan atau berbagai data. Kemudian, data telah disimpan dengan aman walaupun komputer yang digunakan rusak karena dapat dilihat dari komputer orang lain. Administrator jaringan dapat mengontrol data-data penting agar dapat diakses oleh yang berhak. Kemudian yang terakhir, dapat menggunakan printer, scanner, dan perangkat lainnya secara bersama-sama. Terdapat 3 macam jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan area atau lokasi, di antaranya LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Jumlah komputer yang terhubung hanya beberapa komputer. Komputer di dalam LAN terhubung melalui Ethernet atau juga dapat terhubung dengan teknologi wireless yang berkecepatan antara sumber dan menggunakan password dari pihak internal menjadi pemicu kasus serangan ransomware ke Pusat Data Nasional. Hadi memastikan akan memproses hukum pengguna tersebut melalui aparat hukum dan BSSN. Pemerintah melalui Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap sudah mendapatkan hasil forensik terkait peretasan Pusat Data Nasional sementara 2 oleh ransomware. Penggunaan password yang kurang hati-hati diindikasi memicu terjadinya serangan ransomware. Hadi mengatakan pihaknya juga sudah mengetahui siapa user yang sudah menggunakan password secara sembarangan dan menyerahkannya kepada penegak. Elemennya literasi digital. Jadi yang di informatika itu ini sudah ada perubahan. Kemarin itu ada 8 elemen, sekarang itu cuma ada 4 elemen. Walaupun yang 8 elemen itu masuk ke yang 4 elemen itu ya. Di antaranya ada elemen literasi digital dengan sub-elemennya adalah memahami konsep dan penerapan Konfigurasi keamanan dasar dan konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun kabel. Nah, coba perhatikan di sini ada tujuan pembelajarannya ya, memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi. Makanya tadi yang saya tampilkan di depan itu tentang konektivitas jaringan data. Kemudian yang keduanya adalah internet. Jadi silakan coba kalian koneksikan antara video yang tadi dengan tujuan pembelajaran di subelemen literasi digital ini. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan konsep dasar jaringan. Yang kedua, mampu mengimplementasikan koneksi jaringan lokal dan internet. Yang ketiga, mampu merinci ancaman keamanan jaringan dasar. Karena yang tadi ada video tentang PDSN atau PDNS ya, sedang diretas sekarang ya. Nah itu kira-kira ancaman jaringannya itu tentang apa saja ya. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi kira-kira apa saja, kemudian kalian bisa cari di internet ya. Kemudian di sini bagaimana cara mengkoneksikan, sudah bisa? Belum ya. Nah, itu bagaimana caranya mengkoneksikan itu kalian harus cari. Sudah tahu kan, Mas? Gimana ini? Ya, ini tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Yang tadi ya. Jadi ada nah ini nih pembelajaran.
ada 3. Kalian bisa menjelaskan konsep dasar jaringan, implementasi koneksi LAN dan internet, kemudian merinci ancaman keamanan jaringan dasar apa saja. Nah, yang tadi itu kan sudah dijelaskan sebenarnya di video pembelajaran yang pertama. Itu ada alat-alat yang harus memenuhi jaringan lokal apa saja. Kemudian di sini ada yang kedua ya. Di sini itu ada, nah ini ada jaringan data lokal dan internet. Ingat ya, ada lokal dan internet, kabel maupun nirkabel. Nah, ini komputernya ini menggunakan kabel apa nirkabel koneksinya? Nah, itu cari ya. Kenapa nirkabel? Kenapa kabel? Kira-kira syaratnya kalau kabel seperti apa? Kalau nirkabel seperti apa? Jangan-jangan nirkabel sama kabel juga nggak ngerti. Pengertiannya kabel nirkabel juga nggak ngerti. Ya. Nah, silakan di ini ya. Oke, silakan kalian bentuk kelompok. Ya, mungkin di sini hanya ada 6 orang. Silakan kalian bisa membahas, mencari dengan guru itunya apa tuh? Local area network. Suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Terus jumlah komputer yang terhubung itu hanya beberapa saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya Natasha, saya Naila, saya Zulfa. Kami di sini akan menjelaskan kembali mengenai pengenalan dasar jaringan komputer. Nah, di sini terdapat definisi yang akan dibacakan oleh Naila terlebih dahulu. Silakan. Jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan berbagi sumber daya seperti file dan printer. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Dibutuhkan aturan-aturan atau protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Kemudian ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu untuk berbagi menggunakan peralatan dan sumber daya. Lalu ada integrasi data, kemudian komunikasi, lalu distribusi processing, kemudian keteraturan aliran informasi, keamanan data dan koneksitas berbagai jenis dan merek komputer.
Sejarah perkembangan jaringan komputer itu Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA 1969, ARPANET 1970, Usenet 1970, dan IFC 1988. Yang tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Saya Pinasir kami. Saya Hilda Parasari Winali. Saya Dimas Afriansa. Di sini kita akan mempresentasikan tentang dasar jaringan komputer. Berikutnya dulu. Ada berbagai perangkat printer, yaitu ada hardware. Terus yang kedua itu berbagai perangkat lunak, yaitu software. Dan yang ketiga itu ada berbagai saluran komunikasi, yaitu internet. Dan yang keempat ada berbagai data dengan mudah, berbagi data dengan mudah. Itu tujuan dari komputer. Ada lagi yaitu memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. Di sini ada jenis jaringan komputer ya. Dari yang tadi kalian paparkan, oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Presentasi kelompok sudah ya. Nah, ini ada praktik konfigurasi jaringan. Baik, coba. Sebenarnya yang tadi dipresentasikan itu dapat materinya tidak? Inti materinya dapat nggak? Apa? Jadi tadi udah mempelajari apa itu jaringan komputer, terus jenis-jenisnya, terus keamanan-keamanannya, dan keunggulan sama kelemahan dari jenis-jenis komputer itu. Jadi kelemahan sama keunggulan itu beda-beda. Beda-beda. Oke. Coba perhatikan. Kalian bisa identifikasi tidak? Di sini ada banyak komputer. Ketika komputer ini dihubungkan, kira-kira jenis jaringannya termasuk yang mana? Yang tadi sudah dipresentasikan. Hah? LAN. LAN. Apa LAN? Kenapa identifikasi di ruangan ini sebagai local area network? Jarak tidak terlalu jauh. Terus? Satu ruangan. Satu ruangan. Masih dalam satu bangunan. Kecepatan pengirimannya relatif tinggi, jadi lebih cepat. Nah, sekarang saya tanya, kan tadi di awal pembelajaran itu ada yang namanya kabel dan nirkabel. Kira-kira LAN ini masuk ke kabel atau nirkabel? Ke? Oke. Jadi untuk yang jaringan lokal itu memang lebih direkomendasikan menggunakan jaringan kabel. Walaupun ya kalau kalian lihat di sini nih komputer yang sekarang kita miliki itu sudah berbeda dengan komputer yang dulu. Ini kalau yang seperti ini menggunakan PC itu tidak memiliki sinyal penangkap sinyal. Ya. Kalau ini kan sudah nih. Kalian tadi misalnya menghubungkan komputer ini ke wireless atau WiFi, itu berarti sudah masuk kepada jaringan tanpa kabel, gitu ya, walaupun dalam satu ruangan. Itu. Jadi kabel nirkabel itu mudah saja diidentifikasinya yang menggunakan kabel dan tidak menggunakan kabel.
Bukan berarti yang tidak menggunakan kabel itu dia tidak bisa terkoneksi. Bisa, tapi dia menggunakan penangkap sinyal. Gitu ya, paham ya? Jadi konsep kabel nirkabel itu konsepnya adalah yang pertama menggunakan kabel. Kabel ya, memang kabel atau wire tadi ya. Apa dibacanya apa tadi? Wire ya. Kemudian kalau nirkabel ada yang disebut dengan wireless. Oke, ini kesimpulannya. Bagaimana kesimpulannya? Bisa disimpulkan tadi antara video pertama yang di awal, kemudian kalian mencari sumber tentang jaringan, kemudian apa hubungannya dengan keamanan data yang sekarang sedang diretas. Kira-kira kalian bisa menghubungkan antara materi yang kita pelajari dengan yang sekarang terjadi atau yang video di awal pembelajaran. Natasha, bagaimana? Kesimpulannya mungkin kita di sini belajar mengenai sistem keamanan juga. Ya. Mungkin dari di video pertama yang kita tonton itu ada peretasan ya Pak. Ya. Nah kita belajar tentang bagaimana sistem kerja keamanan di komputer itu dan kenapa ada kekurangan, ada kelebihan, kenapa bisa terjadi sampai ada peretasan itu, mungkin karena adanya kurangnya ke sistem keamanan tersebut, jadi kayak bisa diretas. Oke, seperti itu kok kurang lebih yang saya tangkap. Ada lagi yang mau nambahkan? Dimas, dari tadi senyum-senyum aja. Vina, mau ditambahkan? Sudah cukup ada di Cukup. Jadi data itu tadi kita melihat ada data-data yang dipusatkan di server, yang server itu terhubung melalui jaringan. Nah, peretas itu masuk ke jaringan tersebut, kemudian mereka melakukan yang namanya thread. Tadi kan ada ya, nah, thread jaringan. Jadi ketika seseorang itu berada dalam satu jaringan, itu sebenarnya orang yang masuk gabung di jaringan itu dia bisa seolah-olah mengintip user password yang ada di dalam jaringan tersebut. Makanya ketika kita berada di luar ya, menggunakan koneksi jaringan WiFi di luar di pabrik yang di share di misalnya ada di coffee shop, itu biasanya ada WiFi kan. Nah itu ketika kalian menggunakan WiFi itu jangan sampai digunakan untuk transaksi digital. Nanti orang itu ketika masuk sama-sama nih, misalnya Nata sama Naila itu masuk di coffee shop, kemudian menggunakan jaringan di situ, kemudian menggunakan transfer internet banking, itu harus hati-hati. Misalnya Dimas masuk di situ, nah itu menggunakan komputer itu bisa dilacak sandinya apa, karena terkoneksi dalam satu wireless yang sama atau wifi yang sama. Itu ya, itu inti keamanan dari yang kita pelajari, keamanan jaringan yang kita pelajari itu intinya setiap komputer yang kita terkoneksi dengan jaringan itu rentan terhadap peretasan, karena sudah masuk itu pasti ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang iseng. Nah, termasuk yang PDNS itu di sana ada website, di sana ada server, yang kemudian server itu ketika masuk orang yang ingin mencari atau mengambil datanya itu sangat mudah ya. Itu resiko kalau kita sudah masuk ke jaringan. Tadi pembelajarannya tentang apa? Tentang pengenalan dasar jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu yang pertama ada menurut geografisnya, jaraknya ada apa aja? Lokal, area,
network. Ya, LAN terus ada WAN, dawan terus daman. Itu tergantung dari jaraknya. Ya, jadi kita sudah belajar tentang dasar jaringan komputer. Ya, apa yang masih ingin dipelajari dari jaringan komputer ini? Apakah sudah cukup jaringan komputer ini memberikan gambaran? Sudah cukup? Nah, nanti untuk lebih jelas lagi di kelas 11 ada jaringan komputer yang lebih menitik beratkan ke implementasi. Ya, di kelas 11 itu nanti ada implementasinya. Baik, saya rasa cukup untuk pelajaran informatika ya, tentang elemen literasi digital, subelemen, pengenalan jaringan komputer dan internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pembelajaran pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.